A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada para sahabat, jika kalian diizinkan untuk berdoa satu saja, kemudian Allah mengabulkan doa itu, kira-kira doa apa yang akan kalian panjatkan kepada Allah? Ada sahabat yang mengatakan, aku akan berdoa kepada Allah agar aku diberikan kekuatan tubuh, kemudian aku timbakan air untuk kepentingan jamaah haji agar mereka bisa minum dari tenagaku itu. Jadi dari sini kita melihat ternyata doa para sahabat itu Pak tidak ada untuk kepentingan pribadinya. Nah, jadi mereka tidak berdoa untuk minta kaya, tidak ada berdoa minta supaya dia diberikan kemewahan, tapi bagaimana dirinya berarti untuk orang lain. Itu contoh doa para sahabat. Makanya wajar kata Rasulullah, sehebat apapun umat di masa yang akan datang beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Karena jiwa mereka inilah Pak. Dan kita tahu Pak, para sahabat Rasulullah ini karena mereka menyaksikan role modelnya Rasulullah, jadi mereka itu meneladani sikap Rasulullah. Rasulullah itu langsung mencontohkan dengan akhlaknya. Kalau kita kebanyakan penuh ilmunya, akhlaknya, ilmu akhlaknya penuh, cuma mempraktekkannya sulit Pak. Jadi dimulai nampaknya dari kita itu berdoa, tetapi bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu yang harus kita tiru dulu. Kemudian sahabat yang lain berdoa, kalau aku khalifah ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah, doa aku itu, aku akan memohon kepada Allah agar diberikan harta, kemudian harta itu aku sedekahkan semuanya. Itu pula Pak, ada yang minta harta memang, tapi dia ingin bagaimana hartanya itu berarti untuk orang lain, untuk dia sedekahkan. Nah, permohonan yang kedua ini Pak, ibaratnya dia tidak menyisakan untuk dirinya sendiri. Dikasih aku kekayaan, aku nafkahkan hartaku itu di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita ingat Pak ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf bersedekah, bagaimana Utsman bin Affan bersedekah, mereka mendapatkan keajaiban dari sedekah mereka, bukan bertambah kurang harta mereka, tapi bertambah-tambah. Begitu juga dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, dengan rajin bersedekah, nampak apa keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah. Disitulah berkurangnya ketakutan kita. Ternyata dengan memberi, harta bukan berkurang, tapi malah bertambah. Kemudian sahabat bertanya kepada Khalifah Umar, kalau kau dikasih doa dikabulkan oleh Allah, apa kira-kira doa kau kepada Allah Khalifah? Maka Khalifah Umar menjawab, aku minta kepada Allah untuk dilahirkan lagi seorang laki-laki bernama Umair bin Sa'ad al-Ansori, agar dia bisa mengurusi kepentingan kaum muslimin. Nah, itulah permintaan Khalifah Umar Pak. Zuhud Khalifah Umar bin Khattab, ternyata ada sosok yang lebih dikagumi beliau, yaitu Umair bin Sa'ad al-Ansori. Dan kita mungkin baru kali ini mendengar nama ini. Ini orang yang sangat dikagumi oleh Umar. Padahal kita tahu Umar bin Khattab itu zuhud Pak terhadap dunia. Orang zuhud terhadap dunia ini Pak, dia kuat untuk mencari dunia. Misal Bapak berdagang kuat, bekerja kuat, tetapi hasilnya itu
bagaimana bisa untuk membantu orang lain. Nah, itu orang yang zuhud tuh. Bukan berarti orang zuhud tuh duduk di masjid berzikir, berdoa, lapar nggak mau bekerja, itu bukan itu yang zuhud. Petani yang zuhud, dia bekerja, mencangkul, kuat, tetapi panennya dia sepertiga akan hasilnya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Jadi sedekahnya, zakatnya 10% tanaman itu, tapi mereka tidak, mereka sepertiga. Apapun hasil mereka, kebun mereka itu sepertiga untuk Allah. Padahal yang dianjurkan cuma 10% saja. Siapa tokoh Umar bin Sa'ad Al-Ansori yang membuat Umar terkagum-kagum ini, Pak? Dia ini pernah diangkat oleh Khalifah Umar menjadi gubernur Homs. Homs itu Syria sekarang. Sewaktu dia jadi gubernur, Umar pernah agak berburuk sangka sama dia karena setahun tidak pernah mengirimkan kabar berita. Tidak pernah ngirim kabar sama sekali. Tidak pernah menyetor harta fa'i. Macam kita kan Pak, Riau setor ke pemerintah pusat. Nah, ini tidak pernah nyetor Pak. Harta fa'i tidak pernah di setornya. Dia hartanya ada macam-macam Pak. Ada namanya jizyah. Jizyah ini pajak yang dikenakan kepada orang non-muslim yang berada di bawah perlindungan orang muslim. Itu namanya jizyah, pajak. Kemudian ada namanya ganimah. Ganimah itu didapat dari perang, kemudian musuh tunggang langgang lari, tertinggal hartanya. Itu ganimah. Ada namanya anfal. Anfal itu bagian khusus yang diberikan oleh pemimpin kepada prajuritnya yang berjasa di medan juang. Itu beda pembagiannya. Kemudian ada namanya fa'i. Fa'i ini harta orang kafir yang dia tidak mau ikut di bawah perlindungan Islam, kemudian mereka melawan dan melarikan diri sebelum perang. Nah, itu namanya fa'i. Jadi ditinggalkan aja hartanya, dia lari lagi. Itu fa'i. Jadi kemudian Umar bin Khattab menyuratinya, kalau kau telah menerima suratku ini, bersegeralah kau menghadap ke Madinah. Dikirim surat, begitu dia terima surat ini, langsung dia siapkan tempat wudhu, tempat makan, kemudian tongkat untuk jalan, kemudian tempat tas digendongnya pakai kayu. Jalan kaki dia dari Syam. Umar heran Pak, kok udah berbulan-bulan kok tidak sampai-sampai dia. Rupanya dia sampai dalam keadaan pucat, lusuh, berdebu. Dia ucapkan salam kepada Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut Umar. Waalaikumsalam. Kenapa keadaanmu sampai seperti ini? Kenapa baru sekarang kau sampai? Karena aku tidak memiliki kuda untuk sampai ke sini. Gubernur tidak punya kendaraan Pak, jalan kaki dia datang. Ada tidak sehebat ini ibadah kita kira-kira Pak? Sampai macam ini betul kita. Gubernur miskin Pak. Kata Umar bin Khattab, masa kau tidak ada kendaraan? Kau kan dapat gaji dan tunjangan dari Baitul Mal. Tak tega aku ngambil gajiku di Baitul Mal, karena banyak orang miskin yang harus dibantu di tempat aku berkuasa. Bayangkan Pak, tak ada untuk dia. Parah betul keadaan masyarakat Syam ini. Masa dibiarkannya gubernurnya jalan kaki? Masa tidak ada yang meminjamkan kuda? Maka ditegurnya Khalifah Umar bin Khattab, jangan berburuk sangka Khalifah, karena Rasulullah melarang kita untuk berburuk sangka terhadap sesama muslim. Dialah yang nasihati Pak. Udah macam itu keadaan kalau kita tuh Pak Ande, parah betul lah masyarakat aku ini, jerah aku mimpin kalian, azab aku kalian buat. Ini pindah Pak. Apalagi khalifah mereka orang-orang yang taat beribadah di masjid. Jadi itu batasan dari Umar bin Sa'ad Al-Ansori Pak. Kalau orang udah sholat jangan dijelek-jelekkan. Orang punya kekurangan itu biasa. Pokoknya sahabat Rasulullah ini mengajarkan kita berbaik sangka terhadap apapun keadaan yang kita alami. Makanya kata Rasulullah, jika engkau melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Kita aja 3 kali menganggap orang baik, Pak, udah marah orang sama kita, Pak. Lainlah Bapak tuh sekarang Bang.
Aku sapa dia diginikan aja matanya. Mana tahu dia salah tidur semalam. Apalah salah tidur? Menjawab bagailah sikit. Mana tahu dia tidak dengar. Allah muak aku cerita sama abang nih. Baik aja orang abang buat. 2 kali aja kita tidak orang baik pak. Dah salah kadang. Kita tidak pernah tahu pak masalah orang apa. Kadang kita tegur dia ginikan mata, rupa salah tidur dia semalam pak. Sakit leher tuh. Tidak bisa dia menengok. Jadi itu yang orang muslim sesungguhnya itu pak, mencari sisi baik 70 kali di dalam keburukan seorang muslim itu cari 70 kebaikannya. Ada yang sanggup enggak pak? Enggak ada ustadz yang enggak sanggup tuh pak. Ustadz aja banyak enggak bisa mengamalkan ini. Jadi jangan dikira Islam ini itu kita udah rajin sholat jamaah udah, masih banyak yang harus kita kurangnya, kita yang harus kita penuhi pak. Bisa mencari sisi baik dari seseorang. Nah inilah Umar bin Sa'ad Al-Ansori pak. Udah macam itu keadaannya, dilarangnya Khalifah Umar jangan berburuk sangka khalifah, karena mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah. Karena saya ingat dulu bu ya, ada bapak-bapak taat ibadah sholat berjamaah, kemudian dia selalu menasehati anak-anak muda yang ke masjid. Tuh kalian tengok atuk tuh jahat kelakuannya, kena stroke dia ada atuk pak di daerah itu, suka membawa sesat anak-anak muda ke rumahnya, ada aja kelakuannya dibuatnya, akhirnya kena stroke atuk nih. Jadi orang masjid selalu menjadikan dia sebagai bahan untuk menasihati orang. 2 bulan kemudian atuk yang rajin ke masjid ini kena stroke pula pak. Datang anak-anak muda bilang, atuk nak jahat tuh, ngapa kena stroke juga? Jadi rupanya pas bapak di stroke, yang atuk yang jahat ini ikut menjenguk ke rumahnya. Bapak, Pak Haji kena stroke juga. Iya. Saya itulah Pak Haji, selama ini banyak salah di daerah ini, sering membuat sesat anak-anak muda. Jadi saya bertongkat tiap hari itu, saya pergi ke masjid lain, malu saya di masjid sini. Rupa udah bertobat bapak yang jahat nih pak. Itu kadang kita takutnya pak, orang udah rajin sholat itu yang kita burukkan. Karena gibah ini kalau betul itu gibah, kalau tidak betul itu fitnah. Cuman enak pak, karena apa? Iblis tahu kalau diajak kita ini maksiat tidak mau lagi, makanya iblis cari dosa yang seolah-olah tidak besar tetapi sangat besar, yaitu gunjing pak. Kadang macam ibu-ibu nih pak ya, Ustadz nanti ceramah jangan lama Ustadz, kami mau menjenguk suami Bu Eti sakit misalnya gitu pak. Diumumkanlah ibu-ibu, kita mungkin ceramahnya setengah jam pada dasar ini, karena kita akan menjenguk suami Bu Eti yang sudah pulang dari rumah sakit. Nanti ibu tuh duduk, saya ceramah. Nah ibu yang mengumumkan ini duduk pak, nanti datang ibu yang di sebelahnya nanya, sakit apa bu? Nampak dari depan tuh pak. Itulah itu. Akhirnya menggunjing pak, menggunjing suami Bu Eti tadi ini ya. Susah pak, payah. Kita aja susah ngamalkan ini. Nah itu pesan dari Umar bin Sa'ad Al-Ansori. Kemudian apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Mana harta fa'i? Ada enggak kau bawa? Aku sampai di Homs Khalifah, aku kumpulkan orang-orang kepercayaan, pungut harta fa'i, kemudian langsung salurkan kepada orang-orang miskin. Kalau memang ada bagian untuk sini tentu aku bawa, tapi memang mereka di sana lebih membutuhkan daripada kita, makanya aku berikan. Kata Umar bin Khattab, kalau gitu kasihanlah aku nengok kau jadinya. Aku kasihlah kau tugas yang tidak jauh dari Madinah. Apa katanya memohon pak? Kalau memang babi itu najis Khalifah, jabatan yang akan kau beri ini lebih najis daripada babi. Sampai digitu kan ya pak. Kalau kita berharap betul mah pak ya, kapan belum bayarlah, asal bisa duduk itu pak kan. Tapi memang tidak mau. Apakah salah orang yang duduk pengen duduk jabatan? Tidaklah salah. Cuman inilah mental para sahabat tuh pak. Bila babi itu najis Khalifah, bagiku jabatan ini jauh lebih najis daripada babi. Digitukannya Khalifah Umar. Izinkan aja aku pulang ke rumahku. Nah, rumahnya beberapa mil dari Madinah. Terus Khalifah Umar mengirim satu orang.
aku masih tidak enak hati aku sama Umar bin Sa'ad Al-Ansori ini. Masih ada tidak enak hati Umar bin Khattab, Pak. Karena Umar merasa apa ada orang yang lebih daripada aku lagi berani miskinnya gitu, Pak. Diutusnya satu orang, Al-Haris namanya. Kau cobalah menjadi tamu di rumah dia 3 hari. Kalau kau nampak kemewahan di rumahnya, cepat laporkan kepadaku. Berarti dia buat susah nih. Kan banyak juga orang kita supaya tidak ketara hartanya tuh pergi kantor nih onda buruk gitu, Pak. Pada rumah di mana-mana, Bu ya. Akhirnya tersiksa juga dia jadinya, Pak. Harta banyak tapi takut juga membawanya, kan percuma juga sebetulnya. Sikit ya, Pak ya. Kemudian begitu bertamu ke rumahnya, setelah 3 hari menginap Al-Haris di rumahnya, tidak ada kemewahan sedikit pun. Bahkan akhirnya Umar bin Sa'ad Al-Ansori ini mengatakan, kau udah 3 hari bertamu di rumahku. Aku telah melaksanakan sunnah Rasulullah, menjamumu dengan roti-roti terbaik. Tapi jujur aku katakan, 3 hari ini aku minum air sama istri aku demi menjamu kau. Jadi udah 3 hari, tolong kau keluar dari rumahku ya, carilah tempat lain. Karena sunnah yang menerima tamu 3 hari cuman, Pak. Akhirnya ditinggalkan oleh Al-Haris uang dari Khalifah Umar bin Khattab 100 dinar. Apa kata dia kepada istrinya? Wahai istriku, dunia telah menghampiriku. Kau tolong aku untuk membagi-bagikan ini kepada anak para syuhada. Dibagi habis, Pak. Termasuk utusan Khalifah Umar Al-Haris ini, berharaplah Pak, mudah-mudahan adalah sedikit untuk aku. Rupa haram, Pak, dapat habis dibagi semuanya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Ternyata amal kita ini belum seberapa, dan kita terus berharap kepada Allah untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Karena untuk menyaingi tidak akan bisa. Paling tidak kita tidak sombong dengan amal yang ada pada diri kita sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.